Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia bersama dengan para polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyimak video ini secara cerdas dan memberikan komentar yang baik dan positif. Mari kita dengarkan video ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dunia Tuhan kita Yesus Kristus kita rasakan setiap hari ya Abi, dan saudara-saudara yang ada di room maupun di live chat ya, kita bisa merasakan bagaimana penjagaan Tuhan, bagaimana berkat Tuhan kepada kita hari lepas hari sampai dengan hari ini. Sebelum kita masuk, pasti kita harus membaca dulu firman Tuhan yang dikatakan di dalam Matius 1 ayat 1 ya, kita baca bersama-sama ya, bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa Yesus adalah tunas keturunan Daud, anak Abraham, keturunan daripada Abraham ya, silsilah daripada Daud, Abraham sampai Daud, dan pasti asli 100% orang Yahudi. Baik, kita baca ya, Pak Lobo mungkin bisa bantu membaca Pak, silakan. Matius 1 ayat 1. Matius 1 silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Cukup? Terus Pak. Sampai iya. Ayat 2. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akhia, Akhia memperanakan Eliud, Akhim, Eliud memperanakan Akhim Pak, bukan Akhir. Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Natan ya, Matan. Oh iya, ini menyatu nih. Matan ya, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruh
seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadi Yesus Kristus atau Yeshua HaMasiah itu jelas adalah orang Yahudi asli 100%, ya. Tidak ada campur menyampurnya. Tapi kita lihat dari tetangga sebelah, apakah asli orang Arab maupun Quraisy? Kita dengarkan apa penjelasannya. Bukan orang Arab, bukan. Beliau orang Arab pendatang. Betul Margono ya. Margono merasa tidak pernah. Kemudian dikasih rezeki yang baik-baik. Siapa? Divan dengan Bahri tidak makan koral, sekrup atau baut, tidak. Makannya yang baik-baik, betul ya. Semua makanan yang baik-baik. Atau makan flash dish atau apa, tidak. Betul Margono ya. Margono merasa tidak pernah. Sebelum masuk pada pembahasan ini, saya akan sedikit menceritakan Nabi Muhammad itu siapa, atau siapakah dia yang kita kenal. Beberapa orang mungkin belum mengetahui bahwa Nabi kita ini sebenarnya bukan orang Arab. Agak mengejutkan cerita ini bagi beberapa orang, tapi bagi ilmuwan tidak. Kenapa? Apa bedanya orang bodoh dengan ilmuwan? Ilmuwan ini pernah bodoh, betul Margono ya. Margono merasa tidak pernah, jadi dia merasa ilmuwan, merasa telah sampai padahal bukan belum memulai, belum berbuat. Makanya dia diterima juga di kalangan orang-orang bodoh. Di banyak tempat pokoknya dia diterima pasti di kalangan orang bodoh itu. Beda dengan orang bodoh, dia belum pernah pinter. Logis ya, mantiki ya, betul ya Ustaz Muid ya. Orang pinter pasti pernah bodoh itu. Kata siapa? Abdurrahman Ibn Khaldun, ini seorang sejarawan. Abul Iqtisad, bapak ekonomi. Abul Ijtima, bapak sosiologi, yang wafat pada tahun 808 Hijriah. Beliau katakan, al-insan, sorry terpaksa saya sebut ini kepada siapa, Divan ya, jahilun bidzatihi, alimun bikasabihi. Manusia itu bodoh pada prinsipnya, memang dari sononya bodoh itu, tetapi dia menjadi pinter kalau berusaha. Kapan orang pinter? Kalau dia sesuai hadis Nabi, kalau dia terus belajar. Nabi Muhammad bukan orang Arab, bukan. Beliau orang Arab pendatang. Namanya musta'ribah, dari kata isti'arab, ista'rabah. Jadi beliau ini isti'arab atau musta'ribah atau mu'arrab. Jadi kalian yang Jawa nggak usah sedih. Kalian yang apa, Sasak, Bugis, Sunda nggak usah sedih itu. Ya, sudah kalian jadi Indonesia saja. Jadi musta'ribah. Atau kadang disebut mu'arrab. Mu'arrabun atau musta'ribah. Bukan Arab asli. Siapakah leluhur Kanjeng Nabi? Siapa? Siapa? Siapa mbahnya Nabi Muhammad? Siapa? Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim? Ismail bahasa Arab bukan? Ustaz, Sipul, bahasa Arab bukan Ismail ini? Bahasa Madura, bukan, itu kampungan itu. Kamusnya saja tidak ada kok. Bahasa Ajam itu juga bahasa orang yang ya belum diperbaharui pengetahuannya. Itu bahasa Ibrani. Nabi Ibrahim ini berasal dari distrik itu kita katakan kampung lah atau kecamatan kalau zaman sekarang. Dari distrik Orkelda, ini di Babilonia. Rajanya yang sangat populer waktu itu adalah Nebukadnezar atau Bukhtanasor. Dari distrik Orkelda. Di manakah distrik Orkelda? Dia di Irak. Ya Irak, Iran itu dulu Babilonia.
Makanya namanya Ibrahim bukan bahasa Arab. Kalau Ibrahim atau Ismail bahasa Arab, coba ditasrif, bisa enggak itu? Jangan nyuruh Haikal Hasan, siapa? Zulkarnain pasti enggak bisa lagi, bahasa Arab saja enggak bisa kok, apalagi yang bukan bahasa Arab kan. Jadi Ismail ini adalah Arabisasi atau isti'arab atau mu'arrab dari Yismael. Aslinya Yismael. Yismael. El ini Tuhan, artinya Elohim. Yisma diarabkan menjadi Yasma. Falah artinya apa? Yasma. Sami'a yas artinya apa? Mendengar. Jadi Ismail ini Arabisasi dari kata Yismael, orang yang senantiasa mendengarkan Tuhan. El berarti Elohim. Beberapa tahun yang lalu saya ngajar perbandingan agama. Jadi saya cerita lengkap biasanya di buku sejarah Tuhan, macam-macam lah ya, perkembangan bahasa dan sebagainya ya. Bukan orang Arab asli, bukan. Makanya pribadinya tidak seperti orang Arab. Kalau Anda mau tahu orang Arab seperti apa, mari kita buka surat At-Taubah. Ini orang Arab asli loh ya. Yang mabuk Arab apalagi, Arab KW ya. Ini Arab asli ini. Ada di surat At-Taubah ayat 97-98. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Paling kafir, paling munafik orang Arab itu. Bukan kata saya, kata Quran. Surat At-Taubah 97. Mereka tidak mengetahui la ya'lamu hududa ma anzalallahu, tidak tahu. Dan memang tidak peduli pada undang-undang, pada hukum Tuhan, enggak peduli itu. Ma anzalallahu ala rasulih, kepada yang diturunkan kepada Nabi. Sebagian dari orang Arab gurun ya, sobat gurun itu, wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawair. Mereka beranggapan kalau infak ini buang-buang duit, dan yatarabbasu bikum ad-dawair, menginginkan Nabi celaka dan mati. Arab asli itu. Ya, paham ya? Jadi kalian tidak usah sedih itu. Tampangnya tidak kayak Arab, kemudian pakaian tidak Arab, tidak usah sedih, santai saja. Quran itu nilai, Islam itu nilai. Perintahnya hanya pakai menutup aurat, silahkan sesuaikan dengan kebudayaan masing-masing. Boleh triplek, boleh terpal, boleh karpet, boleh pakai genteng, kardus, silahkan. Tidak harus gamis itu. Gamis bagus kalau pakai sholat, kalau pakai demo ya enggak. Sudah paham sampai di sini ya? Jadi Kanjeng Nabi bukan orang Arab asli, bukan. Mari kita uji pernyataan ini apa benar atau tidak. Jangan langsung percaya. Filosof mereka tidak percaya sebelum membuktikan. Benar itu benar setelah dibuktikan. Baik, leluhurnya Kanjeng Nabi misalnya namanya orang Arab jahiliyah ya waktu itu ya, tradisinya. Tapi leluhur mbah-mbahnya Kanjeng Nabi ini berbeda. Mereka semua para petualang. Jadi para traveler. Kadang disebut spasialis atau traveler, para petualang. Traveler ya. Misalnya mbahnya Nabi yang ke-6 kalau tidak salah, Muhammad bin Abdullah ya, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, yang ke-5. Beliau disebut Qusay karena sering berpetualang. Kalau kita baca Barzanji itu nama aslinya Ismuhu Mujammi', nama aslinya Sayyid Mujammi', Tuan Mujammi'. Sumia bi Qusayyin, ia dikasih nama Qusay, dijuluki Qusay litaqasihi, karena beliau sering berpetualangan ke banyak negara, baik untuk kepentingan belajar, kemudian berdagang dan lain-lain. Nanti mbahnya Nabi yang ke-11 betul-betul memang ahli ekonomi, seorang ekonom, ahli perniagaan. Yang Qusay yang ke-5 tadi kan, bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Du'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir ini julukannya Quraisy. Bahasa Arab kuno itu kursun artinya uang. Quraisy ahli di bidang uang, ahli di bidang perekonomian. Jadi kalau Ustadz amatir pasti tidak paham. Apalagi Ustadz YouTube ya yang tidak punya guru, tidak pernah mondok, tidak pernah belajar di mana-mana, tidak pernah di pesantren itu. Tahu-tahu langsung fatwa gara-gara bikin video YouTube 2 menit misalnya itu.
Nah, mereka, siapakah mereka? Mungkin seperti Arab gurun tadi itu. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan, kemudian ya jadaru Allah apa yang lamu hudud ma anzalallahu ila rasulih, kemudian ya tarabbasu bikumud dawair. Itu yang Arab gurun itu, Arab asli itu seperti itu. Maka tidak heran kalau watak-watak orang Arab itu seperti itu. Dan oleh karenanya Nabi diutus di sana. Apakah saya anti Arab? Saya cerita ini di beberapa tempat lalu dianggap anti Arab. Nama saya Arab, sama orang tua saya, mbak-mbak saya Arab semua. Yang mengkritik saya namanya Wahono. Ya kan? Namanya Wahono, namanya Rukiman itu, Markimin, dan namanya itu ya yang mengkritik saya itu. Yang bahasa Arab cuma tahunya akhi sama ukhti saja itu. Sama liko. Sama poligami. Nah, itu yang mereka tahu. Jadi Fihr itu Quraisy. Makanya Anda cari ya ayat yang menceritakan Arab, yang Arab gurun seperti tadi itu, Arab asli itu. Tapi kalau Quraisy, mbah-mbahnya Nabi pasti ceritanya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was shayf falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Liila fi Quraisyin, oleh karena bangsa Quraisy. Lalu Quraisy ini menjadi klan. Yang ahli di bidang perekonomian, nama aslinya Fihrun. Nama aslinya Quraisy itu Fihr. Disebut Quraisy karena dia ahli di bidang kurs. Jadi kurs ini bukan bahasa Inggris, bahasa Arab, kurs itu. Maksud saya begini, saya bisa bacakan banyak hadis bahwa Arab dengan non-Arab sama. Yang membedakan dia bertakwa atau tidak, itu dia. Dan itu sesuai ayat Quran. Apa orang bukan Arab bisa jadi ilmuwan? Banyak ahli hadis itu. Ahli hadis itu bahkan bukan cucunya Nabi. Anda tahu Imam Bukhari dari mana? Bin Abdullah Ahmad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah al-Bukhari. Orang mana? Justru orang Soviet. Pecahan. Sekarang yang makamnya ditemukan oleh Bung Karno waktu itu. Kalau Anda baca ahli hadis, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Ahmad, Abu Dawud, Ad-Dailami, At-Tabrani yang ngarang Mujam itu, Mujam Al-Kubra itu, apa Al-Kabir. Banyak di antara mereka bahkan memang bukan orang Arab. Filosof, para sufi itu. Banyak bukan orang Arab. Artinya Arab atau tidak itu sama saja. Kalau tidak belajar ya bodoh, itu sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi Falahuddin, misalnya Falah ya, yang ditulis Falahuddin misalnya, seperti nama-nama di abad pertengahan, Paladins ya, di abad ke. Ya, tadi kita sudah dengarkan ya bahwa bukan orang Arab. Kemudian ada lagi satu postingan menyatakan seperti ini. Sebentar ya, saya ini juga jadi polemik. Tapi ya dia mengatakan dengan jujur. Ya, jadi di postingan ini pada tanggal 18 Mei kemarin, orang ini memposting, katanya salah satu pimpinan satu parpol. Dia mengatakan seperti ini. Dia katakan seperti ini. Ya. Jelas. Iya, jadi saksi sudah mengatakan ada dua ya tadi Ustadz ini, dan ini postingannya mengatakan Muhammad aslinya bukan keturunan Arab kok, beliau diarabkan dan terarabkan. Nah, kemudian kita juga bisa lihat bahwa katanya dia ummi, tidak bisa membaca. Tapi faktanya ada di dalam bukunya sendiri, dia bisa membaca.
Jadi banyak pertentangannya. Makanya tadi si Ustadz ini mengatakan orang pintar pernah bodoh, ya. Tapi orang bodoh belum pernah pintar. Maksudnya apa? Ya maksudnya dia katakan adalah ya seperti itu. Ya, Bukan orang kita Arab. lihat lagi. Ya. Beliau orang Arab. El berarti Ini Elohim. mungkin kita ganti dengan yang ini yang lebih jelas bahwa dia menulis apa. Oke, ini yang tadi Partai Rakyat Arvindo Noviar mengeluarkan pernyataan yang kontroversial ini pada tadi. Minggu 29 Mei di media sosial Twitter. Arvindo menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah keturunan Arab. Postingan Arvindo itu sendiri. Oke, tadi itu postingannya ya. Itu aslinya postingannya. Kemudian kita lihat yang aslinya. Oke. Belum masuk pada pembahasan ini, saya akan sedikit menceritakan. Semua ini pernah bodoh, betul Margono ya? Margono merasa tidak pernah. Siapa? Ini dia tuliskan. Jadi kalian yang Jawa nggak usah sedih. Kalian yang apa Sasak, Bugis, Sunda nggak usah sedih itu. Ya sudah, kalian jadi Indonesia saja. Jadi musta'ribah. Atau kadang disebut mu'arrab. Mu'arrabun atau musta'ribah. Bukan Arab asli. Siapakah leluhur Kanjeng Nabi? Siapa? Siapa? Siapa mbahnya Nabi Muhammad? Siapa? Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim? Ismail bahasa Arab bukan? Ustaz, Sipul, bahasa Arab bukan Ismail ini? Bahasa Madura, bukan, itu kampungan itu. Kamusnya saja tidak ada kok. Bahasa Ajam itu juga bahasa orang yang ya belum diperbaharui pengetahuannya. Itu bahasa Ibrani. Nabi Ibrahim ini berasal dari distrik itu kita katakan kampung lah atau kecamatan kalau zaman sekarang, dari distrik Ur-Keldah. Ini di Babilonia. Rajanya yang sangat populer waktu itu adalah Nebukadnezar atau Bukhtanasor. Dari distrik Ur-Keldah. Di manakah distrik Ur-Keldah itu? Ya di Irak. Ya Irak, Iran itu dulu Babilonia. Makanya namanya Ibrahim bukan bahasa Arab. Kalau Ibrahim atau Ismail bahasa Arab, coba ditasrif, bisa ndak itu? Jangan nyuruh Haikal Hasan, siapa? Zulkarnain pasti ndak bisa lagi, bahasa Arab saja ndak bisa kok, apalagi yang bukan bahasa Arab kan. Jadi Ismail ini adalah Arabisasi atau isti'arab atau mu'arrab dari Yismael. Aslinya Yismael. Yismael. El ini Tuhan, artinya Elohim. Yisma diarabkan menjadi Yasma. Falah artinya apa? Yasma. Sami'a yas artinya apa? Mendengar. Jadi Ismail ini Arabisasi dari kata Yismael, orang yang senantiasa mendengarkan Tuhan. El berarti Elohim. Beberapa tahun yang lalu saya ngajar perbandingan. Ya jelas ya. Jelas bahwa bukan keturunan bukan orang Arab ya. Ismail itu dari bahasa Ibrani yaitu Elohim. Silakan sebelum kita lanjut, Abi Ismail tanggapannya. Luar biasa. Terima kasih. Silakan, Pak Abi dulu. Abi. Pak Abi dulu. Silakan. Ya, Silakan. terima kasih kawan-kawan. Jadi saya lagi minta diskusi saya dengan grup Zulkifli ya. Kemarin Sugi namanya Sugi Kristologi. Ketika itu saya tanyakan sesuatu tentang riwayat bagaimana kota Madinah bisa munculnya orang Yahudi di kota Madinah, dan saya bertanya tentang bukankah Muhammad ketika umur 5 tahun
dibawa oleh ibunya kepada keluarga besar kakeknya yang ada di Medina. Saya bilang tolong ceritakan. Saudara-saudara, dan dia bilang, akhirnya dia terungkap bahwa dia berkata bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan Yahudi. Ya, saya tertawa, cuman saya tidak menekan lebih jauh. Tetapi dia bilang saya tidak tahu sejarahnya, tetapi yang dia tahu bahwa keturunan keluarga besar dari ibunya Aminah, karena dari Bani Najjar, itu adalah keluarga Yahudi. Dan kata lain, Nabi Muhammad memiliki darah keturunan Yahudi. Itu ya kira-kira yang dibahas. Dan saya nanti akan bagikan, mungkin kalau saya dikasih cuplikannya dalam pembicaraan saya dengan mereka. Terima kasih Pak. Tambahan Iya. saksi mungkin. Terima kasih Abi Baik. Ismail. Ya, silakan Pak King David. Ya, kalau melihat penjelasan dari Ustadz yang tadi ya, berarti sesuai dengan Taurat bahwa Abraham yang bernama sebenarnya Abram kemudian diubah Tuhan menjadi Abraham, bapak bangsa-bangsa, itu jelas dari Ur Kasdim. Ya, bahwa dia bukan orang Arab. Nah, jelas anaknya yang pertama namanya Yismael, sesuai dengan nama Ibrani. Anak keduanya berarti Suaranya hilang, Yitzhak. Pak. Ya? Kok bisa hilang? Jelas gak? Jelas, bagus. Jelas? Jelas. Ya. Jadi namanya kan anak pertama namanya Yismael, anak kedua namanya Yitzhak. Mereka bukan orang Arab. Pertanyaan saya, kalau saya bisa sempat tanya ke Ustadz yang tadi, kenapa bisa ada di dalam Al-Quran yang namanya Abraham bisa menjadi Ibrahim? Karena nama aslinya adalah Abram, orang Ur Kasdim dekat Babilonia. Mereka dipanggil keluar oleh YHWH Adonai untuk menuju tanah Kanaan. Ya, sesuai dengan janji Adonai kepada Abraham akan menjadikan dia bapak banyak bangsa. Nah, kenapa bisa sampai ada di Al-Quran? Ini yang mesti mereka jelaskan kepada kita. Kenapa bisa sampai ada masuk ke mereka? Sedangkan Abraham tidak pernah ke tanah Arab. Tidak ada biografi Abraham pernah ke tanah Arab. Terakhir Abraham meninggal itu di Hebron, dikubur di Gua Makpela. Ya, itu jelas sampai sekarang kuburnya itu ada, dan Pak Lidara juga sudah foto di sana. Nah, tetapi kalau sekarang dikatakan ada kuburan Ibrahim di tanah Arab, di Mekah, itu kuburan Ibrahim yang mana ya? Yang orang Ur Kasdim apa orang mana? Ya, ini silakan mereka nanti menjelaskan kepada kita kalau mereka mau masuk di room ini. Dan yang kedua, tadi Ustadz itu mengatakan bahwa Muhammad itu bukan orang Arab asli, berarti dia pendatang. Kita nggak tahu dari mana, siapa bapak moyangnya, yang sebenarnya secara berurutan mungkin mereka juga kesulitan menjelaskannya. Mereka hanya tahu dia adalah kakeknya itu adalah Yismael, tetapi turun dari Yismael terus sampai ke bawah sampai ke Muhammad, itu mereka harus jelaskan. Seperti yang kita baca tadi di dalam Matius 1 tentang kehidupan keturunan daripada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Dari mana kakek moyangnya sampai turun-temurun sampai ke Yeshua HaMashiach. Itu yang kalau menurut Alkitab kan Matius 1 itu jelas sekali berurutan semua. Tetapi kalau Muhammad ini kan tidak jelas, terputus di tengah jalan.
tidak tahu yang mana yang sebenarnya, karena mungkin sudah kawin campur, jadi tidak jelas, ada terputus. Ini yang mereka harus jelaskan kepada kita. Mungkin dari saya itu dulu, Pak Lidara. Silakan teman-teman yang lain. Ya, silakan Pak Mordekai, silakan. Black blood ini device not connected, jadi keluar dulu baru masuk lagi, tidak bisa diangkat. Black blood ini, black blood, darah hitam ini, aduh, tidak bisa diangkat ya. Device not connected, keluar dulu baru masuk lagi. Silakan Pak Mordekai. Pacet dulu Pak Lidara, maaf ini hujan lebat ini, hujan lebat ini. Wah, iya. Oke. Lanjut ya. Pak Cengkeh, silakan. Iya. Yang mau masuk ini linknya, silakan dipergunakan linknya itu. Ada 5 channel di linknya, silakan masuk. Silakan Pak Cengkeh. Wow. Aku satu poin dulu yang saya pikir juga, yang video yang tentang apa itu kitab Qurannya itu yang 192 itu, yang 2-3 hari lalu itu perlu diputar berulang kali Pak Lidara, membuat mereka sadar ya. Iya. Yang 3 hari yang lalu ya. Oh iya, nanti nyambung ke sini karena ternyata kan tadi dikatakan ustadznya itu kan dia memang orang Ibrani. Berarti benar yang menulis itu Rabi Yahudi. Nanti kita putar. Silakan Pak Cengkeh. Iya, kalau Ucilem ini nggak mau merekonstruksi kitabnya, itu biar kita yang menyadarkan mereka untuk merekonstruksi mulai dari Gua Hiro sampai ke yang di tangan mereka itu bagaimana sekarang, supaya mereka tidak menghina kitab kita ya. Nah. Iya. Yang kedua juga sama tahu itu bangsa Arab ini sebenarnya mulai kapan ini ada ini, kira-kira kalau di Alkitab ada juga di perjanjian lama ya, di Musa di Daud atau juga ada kata-kata Arab enggak salah ya, atau kapan ya? Iya. Ada nggak yang tahu kapan bangsa Arab ini mulai ada ini? Oh, bangsa Arab itu mulai ada tuh abad-abad ke-5, abad ke-6. Enggak, sebelum Masehi juga kan sudah ada bangsa Arab tuh, Bro Lidara. Iya, tapi sebelum Masehi kalau kita lihat sih mereka memang kawin campur ya. Di dalam Alkitab kan orang Midian dan Ismail ini kawin campur gitu. Jadi kalau saya cek juga bahwa Ismail ini malah belajar bahasa Arab. Nah, kalau dia bapaknya orang Arab, mesti dia belajar bahasa Arab nih. Kan aneh gitu ya. Orang Arab belajar bahasa Arab. Dia belajar bahasa Arab sama suku Jurhum, kan aneh gitu. Dan kalau kita lihat misalnya Hagar nih orang Mesir, ya kan kamu tadi lihat, nah tadi dia mengatakan, Ustadz tadi mengatakan Ur-Kasdim. Sebenarnya kalau kita berdiskusi sama Ustadz yang tadi lebih enak daripada sama si Yubi ini. Ya kalau sama si Ustadz tadi diskusinya, iya saya rasa lebih enak ya. Nah tadi dia mengatakan itu satu kecamatan, bukan ya. Kaldea atau Ur-Kasdim itu bukan kecamatan, itu ibu kota. Nah saya harap Muslim itu belajar sejarah Sumeria, sejarah Babilonia kuno, sejarah kerajaan itu saya pelajari. Itu bukan distrik atau kecamatan kecil ya. Ur-Kasdim itu pusat kota besar. Di situ ada yang namanya Sigurat Agung ya, Sigurat atau Menara Babel itu bentuknya Sigurat ya. Nah ini harus belajar sejarah teman-teman Anda ya. Kemudian yang kedua, Yishmael itu bukan artinya orang yang mendengarkan Tuhan, tapi orang yang didengarkan Tuhan ya. Karena ketika Yishmael menangis, berteriak-teriak kehausan, maka Tuhan mendengar ya. Nah itu artinya didengar seruannya oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan ya. Makanya anaknya harus dinamain Ismail. Jadi sebenarnya mereka ini memang ketika saudara Muslim ini mengambil spirit daripada Ismail ini, memang harus kita akui mereka anak yang dibuang ya, dibuang oleh orang tuanya. Nah sebentar Pak, saya masih sambil nyetir, sebentar Pak. Oke, silakan Yubi, ntar aja dulu ya, belakangan baru kita tanya jawab. Angel of Life, silakan. Oke, salam Pak Lidara. Tanggapnya, ya, salam. Ya. Iya Pak Lidara, saya tambah langsung pusing lagi ini. Kok dibilang lagi apa Muhammad ini bukan orang Arab lagi ya kan, bukan kok Quraisy. Tambah pening kepala.
ya kan? Iya, iya, iya. Saya juga bingung. Iya, kita tarik lagi sejarahnya kan, dari tahun 300 sampai 700 itu ya. Kalau dari kalau Mekah kan baru ada, tapi Madinahnya ini tidak ada karena Patra itu dekat Yerusalem juga. Iya kan? Dari sejarah yang saya baca juga, dari Ethiopia ini sangat ke negeri sebelahnya Laut Merah ya kan. Lagi itu kerajaannya Askum kan. Tapi Askum ini kan masuknya Byzantium, Romawi Empire ya kan. Nah, cuman ya sangat-sangat membingungkan kalau dilihat dari fakta sejarahnya Muslim ini ya kan. Nah, karena mereka itu baru ada dalam tertulis dari Askum itu 300 sampai 700 sudah Masehi, sudah masuk peradaban punya mereka ini kan. Sedangkan Kristen waktu itu sudah tersebar gitu kan. Nah, ini jadi membagongkan betul ini. Oke, lanjut Pak Lidara, mungkin itu saja sih yang selesai. Oke. Iya, pusing Pak. Pusing. Jadi Ya, Muhammad selamat. itu ada keturunan pusing. Yahudi ya Pak, kalau menurut mereka ya. Itu juga yang saya baca Ya. sih. Elia Kaharman, silakan. Habis minum antimo nih Pak saya. Mabok, anti mabok. Iya Pak. Lah ini kok tadi dibilang kalau guru-guru YouTube tuh wah nggak ada ilmunya katanya. Dia bilang waduh, apalagi ini ada Yubi nih, perlu belajar lagi tuh Yubi sama gurumu yang tadi tuh di video tadi tuh. Biar tahu sejarah gitu loh Yubi. Jadi jawabanmu jangan ngambang. Kalau ngambang kan biasanya gini, pertanyaannya apa, Enggak, dia kalau dia ngomongnya itu bukan urusan gue, nggak usah dipikirin gitu dia. Iya. Waktu pikirin. Emang gue pikirin. Pedulinya apa? Diimani aja. Weh, Pak Rene Pecler. Wah, iya Pak. Aduh, betul, ajaran gombal gambul. Nabi swab, Nabi swab. Nabi Ya. vaksin. Nabi vaksin. Iya, shalom semuanya Pak Abi Ismail, King David, Mordekai, Cekeh 2000, Bu Sofia. Shalom. Shalom. Ya. Yubi, wah, anjir. Iya. Ya, shalom. Cuman teman-teman, Shalom. aku mau nanya juga. Sebenarnya Arab itu kayaknya bukan suatu suku atau etnis deh, tapi kumpulan beberapa etnis yang memang tempat tinggalnya di lembah gitu loh. Ya, mungkin nanti kita mesti pelajari lagi ya, mesti cari lagi sumbernya. Mudah-mudahan dapat ya sumbernya. Jadi jelas terang benderang sebenarnya siapa Muhammad ini. Ya. Pak Lidana, Ya. Pak Lidana, kalau, Ya, Abi. kalau tidak keliru, saya baca Ya, Abi. saya baca di Ibnu Hisam, Quraisy Ya. itu adalah suatu julukan. Oh. Jadi bukannya suku-suku bangsa, bukannya suku. Jadi seperti jadi beberapa suku kumpul, maka mereka disebut Quraisy. Ya. Oh, Jadi begitu. Quraisy itu adalah suatu nama kelompok. Oh, begitu ya, Abi ya. Ya, Aduh. ya. Itu Sunan, itu Ibnu Hisam yang menjelaskan dengan jelas dan diambil dari Ibnu Isa. Iya. Oh, gitu. Ya, nanti saya bisa kasih Lagian datanya. Quraisy masa dari Oke. asal kata kursi. Iya. Boleh Abi, nanti di email ke saya ya Abi ya. Aduh, Abi Ismail ini memang rumah. Terima kasih Abi. Oke, Angel Olive udah, Elia Kaharman sudah, Bro Rene sudah. Sekarang kita sambut ini Alayubi, bagaimana pendapatmu? Kamu mau menentang atau kamu mau mengiyakan? Silakan, asal jangan ngamuk-ngamuk ya.
pakai data, pakai dalil, pakai literatur. Biarin. Ala Yubi ini kita seneng lucu-lucuan sama dia. Paling kalau ditanya bukan urusan saya. Kan Itu namanya Ustadz YouTube. dia mau Arab kek, bukan Arab kek, bukan urusan saya gitu. Al Yubi, nih tanggapi ini Al Yubi. Belum lihat tadi berarti ya. Al Yubi, alay. Ya, bukan urusan saya dia bilang nanti. Udah lihat belum? Ya, ini ada ramai-ramai apa ya mereka. Suaranya benerin dulu dong. Kayak ini di dalam air apa di dalam goa apa gimana? Ini korslet nih, bentar lagi meledak tuh HP itu. Mungkin korslet ada yang nggak benar. Ini Black Blood ini masih device not connected kayaknya. Ininya nggak benar nih, apa jaringannya atau device-nya nih. Ini device not connected, jadi nggak bisa diangkat. Boleh naik pohon kelapa aja Pak, naik pohon kelapa. Coba diulang lagi. Keluar dulu Black Blood, device not connected, nggak bisa nyambung, nggak bisa dinaikkan. Jadi mau ngendon di situ 1 tahun juga nggak bisa dinaikin. Black Blood gitu. Coba ulang lagi, baru masuk lagi. Kuotanya habis tuh kuota. Iya. Iya, jadi yang saya aneh bukan orang Arab. Kemudian kok bisa di apa ya, di bukunya, di Qur'annya mengatakan orang Arab dan diturunkan dalam bahasa Arab, padahal dia bukan orang Arab. Apakah dia ngerti bahasa yang bukan bahasanya dia? Itu pertanyaannya yang harus dijawab oleh Alayubi. Silakan Alayubi. Ya, Alay. Udah ada belum suaranya? Ya udah bagus. Oke. Tadi ketelen mic-nya. Sampai guru korslet. Buru-buru. Silakan Alayubi. Ya, ini ada rame-rame siapa yang meninggal ya? Ada yang meninggal tuh tadi. Ustadznya baru ngomong. Rame-rame ada yang meninggal tuh, ngapain lu kesini? Nyumbang aja enggak lu? Mau nyelawat. Bisa nyumbang. Mau nyelawat. Ya kan biasanya kalau ada rame-rame yang kumpul-kumpul gitu ada yang meninggal gitu. Jadi, Emang urusan gua. Rame-rame meninggal. Ada tabrakan juga rame-rame, kecelakaan. Udah, Kendurian jawab juga aja. rame-rame. Jawab aja, jangan ngeles, jawab aja. Silakan Coba Alayubi. Jawab. Bagaimana Jangan. itu katanya Ustadz itu, katanya nabimu bukan orang Arab. ya kan kalau dikatakan keturunan Ismail ya pasti ada keturunan dari apa? Yahudi. Dari Arab kan? Iya Yahudi. Dari yang, nah kalau keturunan Masa bapaknya Yahudi. aslinya Irak, ibunya Mesir, anaknya Arab? Lu sedeng. Campur aduk dong. Kan udah jelas tadi dikatakan pendatang kan. Pendatang, oke. Ya. Kalau Tapi Ismail kenapa? kan memang bukan dari Arab. Kalau Nabi Ismail kan memang bukan dari Arab. Iya, bukan dari Arab. Loh, kenapa tapi Muhammad kok berbahasa Arab terus dituruninnya? Oh, apakah nyambung gini, Yubi? Apakah nyambung waktu dia makanya di Gua Hira itu dia disuruh baca, dia nggak bisa baca lah, bukan orang Arab. Kalau dari lahir kan memang sudah di Arab, sudah lama dari beberapa generasi ke atasnya kan. Bukan, ini jelas bukan orang Arab. Maksudnya dia itu pendatang, orang tuanya juga tuh tadi dibilang orang tuanya juga kaum traveler, orang yang bepergian. Yang pendatang itu Nabi Ismailnya, bukan
Nah, kita denger lagi. Aduh. Dia nggak ngerti apa-apa orang ini. Nih, Beriman dengerin. buta saja. Dengerin nih Oke. Ustadzmu nih. Kita dengerin. Dengan agama. Jadi saya cerita lengkap biasanya di buku Sejarah Tuhan, macam-macam lah ya. Perkembangan bahasa dan sebagainya ya. Bukan orang Arab asli, bukan. Makanya pribadinya tidak seperti orang Arab. Kalau Anda mau tahu orang Arab seperti apa, mari kita buka surat At-Taubah. Ini orang Arab asli loh ya. Tuh, yang mabuk bukan orang Arab. gitu. Arab KW ya. Arab asli, Catat Arab itu asli. ayat berapa tuh Palidara? Ayat berapa Ada itu? di surat At-Taubah ayat 97 9. At-Taubah ayat 97. 9. Nah, loh, itu. Coba kita baca dulu. Mabuk Arab apalagi? Tuh, mabuk Arab apalagi? Arab asli ini. Ada di surat At-Taubah ayat 97 98. At-Taubah ayat 97 98. Kita buka At-Taubah 97 98. Kita buka apa sih isinya? 97 98. Mereka sekarang nggak bisa diumpetin ya. Mau ngomong apa? Teknologi maju, tinggal klik, terbuka. Mau berdusta udah nggak bisa. Ini At-Taubah, kita dengerin yang dia omongin, benar nggak ya? Bahwa orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Allah maha mengetahui dan bijak, maha bijaksana. Kemudian 98-nya, di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang diinfakkan sebagai suatu kerugian. Tuh, kalau infak itu kerugian tuh alay. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Mereka lah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Kita dengerin apa yang dia katakan. Dalam kurung itu berarti nggak berguna, Pak. Al-A'raf Ya. asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Paling kafir, paling munafik. Arab itu. Arab tuh. Bukan kata saya, kata Quran. Surat At-Taubah 97. Mereka tidak mengetahui apa? La ya'lamu hududa ma anzalallahu, tidak tahu. Dan memang tidak peduli pada undang-undang, pada hukum Tuhan, nggak peduli itu. Barbar dong. Anzalallahu ala rasulih, kepada yang diturunkan kepada Nabi. Barbar. Sebagian dari orang Arab gurun ya, sobat gurun itu, wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair. Mereka beranggapan kalau infak ini buang-buang duit. Dan yatarabbasu. Kita dengerin deh. Boleh karpet. Oh, boleh karpet. Kita dengar keturunan. Misalnya mbahnya Nabi yang ke-6 kalau kadang disebut spasialis. Arab jahiliyah ya waktu itu ya, tradisinya Nabi ini berbeda. Mereka semua para petualang. Petualang tuh alay. Kadang disebut spasialis. Kan Arab asli. Alayubi, mereka itu petualang. Orang tua keturunannya Sinbad, Alibaba. Alibaba, para petualang. Berbeda. Mereka semua para petualang. Jadi para traveler. Para traveler, orang tua nenek moyangnya Muhammad. Kita dengar lagi. Kadang disebut spasialis. Atau traveler, para petualang. Traveler ya. Misalnya mbahnya Nabi yang ke-6 kalau tidak salah, Muhammad bin Abdullah ya, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay. Yang ke-5, beliau disebut Qusay karena sering berpetualang. Kalau kita baca Barzanji itu nama aslinya Ismuhu Mujammi', nama aslinya Sayyid Mujammi', Tuan Mujammi'. Sumiya bi Qusayyin, ia dikasih nama Qusay, dijuluki Qusay litaqasihi, karena beliau sering berpetualangan ke banyak negara, baik untuk kepentingan belajar, kemudian berdagang dan lain-lain. Nanti mbahnya Nabi yang ke-11 betul-betul memang ahli ekonomi, seorang ekonom, ahli perniagaan.
Bin Qusay yang kelima tadi kan. Bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini julukannya Quraisy. Bahasa Arab kuno itu kursun artinya uang. Quraisy ahli di bidang uang, ahli di bidang perekonomian. Jadi kalau Ustadz amatir nggak paham, apalagi Ustadz amatir nggak paham tuh alay, apalagi Ustadz YouTube. Apalagi Aliyubi. Tuh dengar. Nggak punya guru, nggak pernah mondok, nggak pernah belajar di mana-mana, nggak pernah di pesantren itu. Tahu-tahu langsung fatwa, gara-gara bikin video YouTube 2 menit misalnya itu. Oh, gara-gara bikin YouTube tuh, kayak yang iya, kayak tuh begoder nggak ngerti tapi ngomong. Dengerin. Segala itu, iya. Iya, betul. Nah, mereka, siapakah mereka? Mungkin seperti Arab gurun tadi itu. Tuh, mereka seperti Arab gurun tadi, munafik semua berarti. Atau ya kan? 9798. Iya, betul. Munafik itu paling kafir dan munafik. kayak si Tonggos Nandar, Udin Pekok, Aliyubi. Aliyubi. Terus orang lucu apa sih nama Agustan Nandar itu kan katanya ustadz, tapi kok ustadznya kristologi malah lebih belajar kitabnya agama lain dibanding Qurannya sendiri, kan heran ya, ahli kitabnya orang lain. Iya, dia sebut Al-Quran aja. Iya, Ahmad Kainama itu diberi kristologi award. Jadi dia lebih bisa membahas kitabnya orang lain dibanding Quran sama hadis, kan bingung gue. Betul. Ayat Al-Quran dia nggak tahu di mana itu ayat Al-Quran apa waktu itu disebut di mana ya? Dia bilang saya lupa. Baca aja dia bilang. Surat Taha. Iya, dia lebih tahu surat Taha. Dia lebih tahu Alkitab. Dia nggak tahu. Ditanya jin diselamatkan nggak? Jin masuk surga nggak? Dia bingung, dia nggak bisa jawab. Kayak nama. Jadi benar ya, berarti mereka kadrun, ya Arab gurun, ya yang bilang kadrun. Dia ya. Oke, kita dengerin lagi, siap biar Aliyubi jelas. Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqan, kemudian ya jadaru Allah apa yang nama hudud ma anzalallahu ila rasulih, kemudian ya tarabbasu bikumud dawair. Itu yang Arab gurun itu, Arab asli itu seperti itu. Tuh, Arab Maka gurun. Tidak heran kalau watak orang Arab itu seperti itu. Dan oleh karenanya Nabi diutus di sana. Tuh, Nabi diutus di sana, Aliyubi. Jadi dia bukan orang Arab. Iya, Palidara, pertanyaan saya, kalau memang orang Arab ini keturunan Ismail, kenapa disebutnya Arab Badui, bukan Bani Ismail mereka? Iya. Iya, betul. Arab betul Badui, sekali. Bukan Bani Ismail. Apalagi mengikut milah Ibrahim. Ini lebih kacau lagi, jauh lebih benar. Kacau, ya, kacau banget itu. Nah, jadi menurut penjelasan Ustadz ini bahwa Muhammad diutus ke bangsa Badui itu, makanya saya jadi mungkin nih ada benang merahnya nih teman-teman ya, saudara-saudara yang di room. Ya makanya ketika dia masuk di Gua Hiro, dioprak-oprak sama siapa? Sama Jibril disuruh baca, ya dia nggak bisa baca, bukan orang Arab. Iya, gelap juga Pak. Gelap enggak, bukan nggak bisa baca, di guanya tuh gelap, nggak ada lampunya, jadi nggak bisa baca. Padahal dia bisa baca kan? Padahal dia bisa baca. Tapi kenapa? Nggak bisa dirangkai kata-katanya. Cuma misalnya A, B, C, D. Tapi kenapa Bu, yang pertanyaan saya bingung juga, kenapa dia dibuta huruf kan padahal dia bisa baca? Ini loh yang aneh. Supaya dibilang begini Pak Idara, supaya dibilang itu mujizat, masa orang buta huruf bisa ciptain Al-Quran. Itu kan politik, jelas-jelas politik bahasa itu. Oh begitu. Sedangkan kata-kata dia kan aku tidak bisa membaca. Orang itu bilang baca, aku tidak bisa membaca. Bukannya aku buta huruf.
Kan gitu. Bukannya aku buta huruf, dia bilang aku tidak bisa membaca. Harusnya dikejar kan? Kenapa lu nggak bisa membaca? Gelap tahu. Gelap. Lu. Iya. Alayubi juga kalau di dalam goa yang gelap suruh kita kasih kertas tulisan, kita jedotin kepalanya juga ada yang nggak bisa baca, gelap. Yang suruh bacanya yang bego, Pak. Udah tahu gelap suruh baca lagi. Aduh, bodoh sekali tuh orang. Bagaimana bisa dibilang malaikat? Aduh, iya. Kalau malaikat pasti tahu dong. Waduh, ini orang pasti nggak bisa baca. Udah ke atas, tarik naik ke atas. Pasti bisa baca ya kan? Gelap suruh baca ya nggak bisa baca. Udah pasti. Tawa nggak ada yang lucu. Iya, nggak apa-apa, nggak usah ketawa, Alay. Nggak ada yang lucu. Nggak ada yang lucu. Alay. Gimana jadi menurutmu, Alay? Nabimu orang Arab atau bukan? Silakan. Bukan. Kita perlu urusan saya. Bukan urusan saya. Nah, coba kita lihat Alayubi. Keren. Wajahnya ganteng banget ini. Keren banget Alayubi ini. Ini yang diserupakan ini, Pak, yang diserupakan ini. Yang diserupakan. Gile, keren bener Alayubi. Ayo, Alay, ngomong, silakan. Jelaskan. Ya, kalau lahir kan di Arab, udah saya jawab tadi. Enggak. Ini bintang film ini. Enggak dibilang lahir di Arab, dia diutus untuk bangsa Arab. Jadi dia diutus, bukan lahir di Arab. Nggak pernah dijelasin. Coba kita dengerin lagi. Nggak ada. Nah, ini dari sirah. Dengerin lagi Alayubi. Aduh, Alayubi ini. Kita dengerin lagi. Nah, apakah saya anti Arab? Saya cerita ini di beberapa tempat lalu dianggap anti Arab. Nama saya Arab, orang tua saya, mbak-mbak saya Arab semua. Yang mengkritik saya namanya Wahono, ya kan? Namanya Wahono, namanya Alayubi, Kiman itu. Alayubi, Yang mengkritik saya itu. Yang bahasa Arab cuma taunya akhi sama ukti saja itu. Tuh, cuma tahu akhi sama ukti, kayak si Farhan. Itu yang mereka tahu. Jadi Iwan Filah. Makanya Anda cari ya ayat yang menceritakan Arab, yang Arab gurun seperti tadi itu, Arab asli itu. Tapi kalau Quraisy, mbah-mbahnya Nabi pasti ceritanya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was shayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Li ila fi Quraisyin, oleh karena bangsa Quraisy. Lalu Quraisy ini menjadi klan. Jadi orang Quraisy jadi klan ya. Perekonomian. Nama aslinya Fihrun. Nama aslinya Quraisy itu Fihr. Disebut Quraisy karena dia ahli di bidang kurs. Jadi kurs ini bukan bahasa Inggris. Kurs mata uang dong. Kurs mata uang. Begini, saya bisa bacakan banyak hadis bahwa Arab dengan non Arab sama. Yang membedakan dia bertakwa atau tidak, itu dia. Tuh. Dan itu sesuai ayat Quran. Apa orang bukan Arab bisa jadi ilmuwan? Banyak ahli hadis itu. Ahli hadis itu bahkan bukan cucunya Nabi. Anda tahu Bukhari dari mana? Abdullah Muhammad bin Ismail. Tuh. Jadi ada orang non Arab yang bukan Arab yang bisa jadi ahli, termasuk ahli-ahli hadis itu bukan orang Arab, Yubi, termasuk Muhammad. Kita dengerin lagi, Yubi. Bin Ibrahim bin Bardisbah al-Bukhari. Orang mana? Justru orang Soviet. Orang Soviet tuh. Orang Bukhari. Soviet, gila. Bukan Arab, tapi dia ngerti hadis-hadisnya tuh. Nah, lo. Waduh, kebongkar lagi. Biji mana tuh? Biji mana itu? Biji mana? Kita dengerin. Pecahan. Sekarang yang makamnya ditemukan oleh Bung Karno waktu itu. Oh, yang nemuin makamnya hadis apa Bukhari juga Bung Karno, bukan Arab. Aduh, bukan urusan saya tuh. Bukan urusan gue dah. Kalau Anda baca ahli hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Ahmad, Abu Dawud, Ad-Dailami, atau Broni yang ngarang Mujam itu, Mujam Al-Kubra itu, apa Al-Kabir.
Banyak di antara mereka bahkan memang bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Alayubi. Nah, berarti orang Arab nggak pernah nemukan Quran, nggak pernah nulis hadis. Produksinya apa dong orang Arab? Iya. Produksinya Alayubi. Produksi obat kuat. Lanjut kita. Failasuf, Arsufi itu banyak bukan orang Arab. Artinya Arab atau tidak itu sama saja. Arab atau tidak sama saja, berarti memang Muhammad itu bukan orang Arab, diutus jadi nabi, katanya diutus jadi nabi orang Arab. Kalau nggak belajar ya bodoh itu. Tuh, kalau nggak belajar bodoh. Alayubi, belajar. Ya, belajar bahasa Indonesia biar pinter. Jangan belajar di pesantren melulu. Sesimpel itu dan sesederhana itu. Jadi Falahuddin, misalnya Falah ya, yang ditulis Falahuddin misalnya, seperti nama-nama di abad pertengahan, Paladins ya, di abad kegelapan Eropa lah, yang kemudian nyasar sampai di mana? Di Bogor ya, kegelapan di sana itu. Oh, sampai ke Bogor. Margono memang dia dan sekitarnya gelap. Bahkan begitu Margono pergi terang. Kampungnya Margono pergi terang. Margono pergi terang. Ini Margono ada di sini ganti nama Alayubi itu. Jadi memang ketika Margono ada, ayam-ayam, ternak-ternak, binatang semua dijaga oleh penduduk sekitar. Jadi kalau Alayubi, Margono, Alayubi, jadi ayam, ternak dijaga. Karena pasti pada hilang sama Margono. Jangankan ternak sama ayam, sendal aja hilang sama Margono. Aduh, Margono Alayubi. Betul ya? Betul itu. Karena merasa tidak aman. Merasa tidak aman ada Margono. Sebenarnya tidak ada Margono tetap dijaga. Karena memang binatang ternak itu. Al-Bahaim ya. Karena bangsa Quraisy ini sering melakukan rihlah, perjalanan, kalau musim dingin Syita ke selatan, Ethiopia ke Yaman, kalau Soif ke utara, Mesir sampai ke Eropa, Romawi Timur ya, Maroko, Maghrib dan lain-lain. Tuh, bangsa Quraisy tuh kakinya gatel, jalan terus. Jadi sampai ke Bogor. Sampai ke Bogor tuh tadi itu. Alayubi nggak denger tuh ya. Jadi orang Quraisy itu nggak pernah ada di Arab, mereka jalan kemana-mana sampai ke Bogor. Jadi kemungkinan ya lahirnya di perjalanan atau di daerah. Kemungkinan yang jualan asinan. Iya, dengerin lagi. Maka mereka yang punya banyak uang, mereka yang begawan-begawan ekonomi, oleh Allah diminta untuk diperintahkan menyembah. Falya'budu rabb hadzal bait. Ayo sembahlah. Kalau orang-orang yang punya pengaruh, elit lah ya, baik elit politik, elit ekonomi, elit kebudayaan, dia sudah ya'budu rabb hadzal bait, menyembah Tuhan yang sama, pemilik Ka'bah itu nanti diikuti oleh orang awam. Jadi dakwah itu yang efektif sebenarnya. Pemilik Arab, pemilik Ka'bah. Pemilik Ka'bah, pemilik Ka'bah berarti banyak kan? Ini disuruh menyembah. Berarti ya, benar kita dengar lagi. Muhammad menyuruh menyembah di negeri Mekah itu ya kan? Iya. Kita dengerin, kita dengar lagi. Tuhan yang sama, pemilik Ka'bah itu tuh. Kita dengerin. Dan pembesar orang kaya ya. Maroko, Maghrib dan lain-lain. Maka mereka yang punya banyak uang, mereka yang begawan-begawan ekonomi, oleh Allah diminta untuk diperintahkan menyembah. Falya'budu. Tuh, orang-orang kaya diminta untuk menyembah hadzal bait. Ayo sembahlah. Kalau orang-orang yang ayo sembahlah tuh. Suruh menyembah punya pengaruh, elit lah ya, baik elit politik, elit ekonomi, elit kebudayaan, dia sudah ya'budu rabb hadzal bait, menyembah Tuhan yang sama, pemilik Ka'bah itu.
suruh menyembah Tuhan Pemilik yang sama, pemilik Ka'bah. Wow. Jadi Tuhannya memang Ka'bah atau di dalam Ka'bah, pemilik Ka'bah, gitu loh. Dianya nggak nyebut Allah ya. Nanti diikuti oleh orang awam. Jadi tuh diikuti orang awam tuh, ala Yubi. Dakwah itu yang efektif sebenarnya kepada mereka yang punya pengaruh. Oh, dakwahnya sebenarnya ke orang-orang kaya, jadi punya pengaruh. Itu dakwah yang efektif itu. Dan Tuhan di sana digambarkan sebagai Tuhan yang sangat punya kepedulian pada ekonomi, yakni allazi at'amahu min ju', yang ngasih makan dari kelaparan. Tuh, Tuhannya. Kan Tuhan peduli pada kemakmuran dan kesejahteraan. Amanah min khauf, baru nanti keamanan, baru stabilitas politik, baru konstelasi kebudayaan dan lain-lain. Nah, itu juga beberapa bukti bahwa jadi mbahnya Nabi ini petualang, di samping juga ekonom. Kemudian Sayyid Abdul Muthalib itu takmir masjid, pengelola daripada Ka'bah itu. Tuh, pengelola Ka'bah. Jadi memang orang Arab dulu namanya lucu-lucu ya, namanya Abdus Syams, hambanya matahari. Kemudian Abbas ini artinya orang yang merengut terus, bermuka masam. Dari kata Abbas. berarti si siapa yang Zuma tuh Abbas. merenggut terus dia. Zulkifli Abbas. Zulkifli M Abbas itu adalah si Zulkifli yang merengut melulu. Pantes. Makanya batang pisang disikat, kambing yang pakai lipstik diembat, dihajar. Ampun. Capek deh. Kebongkar lagi nih hari. Aduh. Hancur kita dengerin. Hancur kita. Tawalla anja'ahul a'ma. Jadi ketika Sayyid Abdul Muthalib, ketika istrinya hamil, siapa nama istrinya? Tentu saja Bu Thalib ya. Bu Thalib itu Bu Thalib. Abdul Muthalib bininya Bu Thalib tuh, alay. Ibu Thalib istrinya hamil. Sayyid Abdul Muthalib ini cemas dengan segala bentuk ketidakadilan, penindasan. Lantas apalagi itu Pak Leknya Nabi ya, paman daripada baginda Nabi. Kemudian cemas dengan mereka yang nyembah berhala dan lain-lain, maka bermuka masam. Orang yang merengut terus, Abbas artinya merengut itu. Merengut pada cemas kepada M Abbas, Zulkifli M Abbas. Penganiayaan, perbudakan dan lain-lain. Zuma M Abbas, merenggut. Mau dikasih nama Abbas enggak apa-apa. Bagus daripada Margono, enggak ada artinya kan? Daripada Margono, bener. Alayubi nggak ada artinya. Kalau Abbas merengut masih. Margono alias Alayubi nggak ada. Betul kan? Nggak ada artinya, nggak jelas. Cari di kamus juga, sampai sobek nggak ada itu. Nah, kalau ditulis di buku-buku sejarah, mengotori buku sejarah nanti. Kalau Margono diunggah ke YouTube, mengotori YouTube nanti. Margono dimusuhin banget nih. Alayubi, Margono dimusuhin tuh. Ditulis di buku sejarah, buku sejarahnya hancur. Masukin ke YouTube, YouTube rusak. Ampun. Itulah itu ya. Saran saya nggak usah jadi filosof, jadi banser saja. Itu langkah yang baik. Lo jadi banser aja, Alayubi. Jangan pakai jadi filsuf lo. Jangan jadi ustadz. Mendingan jadi banser aja tuh, bagus Alayubi. Bagaimana jadi filosof nggak bisa kan, sudah terlambat. Nah, ya. Kecuali dia mau memperbaiki diri di mana? Ya, di tempat belajar kita ini. Maka akhlak Nabi ini tidak suka foya-foya, tidak seperti orang Arab pada umumnya. Dan memang Ka'bah ini posisinya kan lembah. Ada sumur Zam-Zam di situ, maka ia adalah tempat transit.
dilalui banyak sekali kebudayaan, kota yang kosmopolit lah ya. Ada kan aktivis organisasi kalian lah yang tidak ilmiah itu loh, menganggap Nabi ini Nabi revolusioner dari padang pasir katanya. Mekah itu bukan padang pasir, kota. Madinah juga kota, ya kan? Dianggap sobat gurun itu, revolusioner dari gurun. Apa bedanya dengan Badui kan? Maunya keren ya, maunya keren tapi tidak tahu, tidak ngerti sejarah dia. Itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu beberapa latar belakang. Makanya karakteristik syakhsiyah ya, personality daripada baginda Nabi ini jauh berbeda dengan orang Arab pada umumnya. Beliau lebih senang berpuasa. Berarti Alayubi, dia berbeda dengan orang Arab. Berarti dia bukan Arab, dia bukan di Arab, dia bukan lahir di Arab. Berbeda. Ya, jadi dia memang orang dari luar, Alayubi, Margono. Mengasingkan diri, bersemedi ya. Kemudian nyepi, jadi dia suka bersemedi. Dia suka bersemedi, nyepi. Makanya masuk ke goa-goa kan. Jadi ketemu setan. Iya, seperti Yesaya, dinubuatkan di Yesaya, Pak. Betul. Yang suka, itu udah benar itu. Iya, suka bersemedi dan menyendiri dalam goa-goa ya. Wah, kebongkar semua ini. Gua Hiro jadi. Nah, ini membuktikan bahwa tidak sama dengan orang Arab. Tuh, tidak sama, Margono, Alayubi, nggak sama dengan orang Arab. Iya betul. Margono. Coba analogi saya begini, saya hijrah ke Kalimantan. Mungkin cucu saya yang keempat, kelima jadi orang Melayu, betul ya? Tapi mereka katakan nanti, dulu mbah saya dari Jawa, pasti begitu. Tidak mungkin dikatakan mbah saya orang Melayu, tidak. Begitu pula Kanjeng Nabi, mbah saya dari Babilonia. Nah, berarti bukan Arab asli, ia sudah Arab pendatang. Bukan Arab pendatang. Arab asli. Seperti surat At-Taubah 97-98. Asyaddu kufran wa nifaqan la ya'lamu hududa ma anzalallahu ila rasulih. Tidak ngerti hukum-hukum, tidak tahu undang-undang, halal haram, tidak peduli, perbudakan, istrinya 200, simpanannya 400, anaknya bertebaran di mana-mana. Waduh, banyak banget. Anak yang bertebaran di mana? Buset. Kacau nih. Kacau. Apalagi kacau nih orang-orang Arab. Tribalisme dan lain-lain. Makanya ajaran Nabi ini ditolak karena akan mengganggu stabilitas ekonomi, stabilitas politik, maupun konstelasi budaya yang sudah berkembang, kemapanan yang sudah ada waktu itu. Ya, jadi ditolak memang orang Quraisy. Nah, jadi kalian tidak usah sedih, yang bukan Arab tidak usah sedih. Imam mazhab itu Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah ya, dengan Imam Ahmad bin Hanbal bukan Arab. Imam Syafi'i pun bukan cucu Nabi, meskipun Quraisy juga bersambung ke. Imam Syafi'i itu bukan turunan Nabi, mbah-mbahnya Nabi itu. Ini sekali lagi bukti bahwa sudahlah, kita ini Indonesia jadi Indonesia gitu, nggak usah kepingin jadi Arab, nggak usah. Gitu. Jadi kita lahir di Indonesia disyukuri. Islam itu yang kita terima, akidahnya, risalahnya kita terima itu. Tapi fakta bahwa kita orang Indonesia nggak usah dihilangkan. Nah, ini beberapa ada orang yang ngajinya tidak seperti kita, lalu keblinger, lalu kepingin jadi Arab. Orang Arab sendiri itu kiblatnya ke Amerika. Orang Arab sendiri kiblatnya ke Amerika. Di sini Alayubi pengen jadi Arab. Nih Ustadz bawa sono ke Arab Alayubi. Aduh. Anda tahu Saudi itu negara boneka, hadiah dari Amerika. Jadi barokatan syamilah warahmatan nazilah min hadrati Amerika. Itu Saudi itu. Ada dua kota yang seharusnya menjadi punya Yaman, tapi oleh Amerika diberikan ke Saudi, yakni Najjar dengan Taif. Sampai kiamat akan konflik terus sesuai hadis Nabi itu.
Oh pantes sekarang Arab Negaranya Saudi di dikasih Amerika. iya pantes Arab Saudi apa Yaman ngebom Arab Saudi terus. Pantes. Kebongkar Palidara. Ceritanya begini. Waduh. Ketika negara-negara Turki Utsmani runtuh ya, 24 Maret 1924, 23 Maret 1924 sudah runtuh. Negara Arab yang 22 provinsi ini menjadi apa ya? Menjadi bancaan. Bancaan itu apa ya? Pokoknya dikapling-kapling menjadi milik Inggris, milik Italia seperti Libya ya, kemudian milik Inggris, Prancis, semuanya dijajah itu. Dan rata-rata sudah sekuler, bahkan sosialis. Amerika tidak mau kalah saing dengan Soviet waktu itu, terutama pasca Perang Dingin. Ketika dimulainya, sebelum dimulai sampai pasca Perang Dingin. Caranya bagaimana? Bikin negara tandingan, bikin negara boneka. Siapa saja negara boneka itu? Apa saja? Arab, Saudi maksud saya, kemudian Bahrain, kemudian Kuwait, kemudian Uni Emirat Arab. Yang penduduknya masih 200.000, 600.000, cuma 4 suku, 2 suku, 2 keluarga. Abu Dhabi kan nama keluarga itu. Sekarang Abu Dhabi itu Abu Dhabi itu. Nah seperti itu kira-kira, maka mereka tidak punya nasionalisme. Nah sekarang bagaimana kalau ada hadis Nabi bahwa kecintaan saya kepada Arab ini karena 3 hal. Selain Arab itu bahasa Quran, li'anil Arabi, karena saya orang Arab. Betul, tapi Nabi bukan Arab asli. Nah, itu. Jadi berarti Al-Qur'annya ya nggak benar dong. Katanya 3, saya cinta Arab karena saya orang Arab, ternyata bukan orang Arab. Yang patut dipahami itu. Supaya begini ya, dan memang di Quran itu semua dimuliakan oleh Allah. Yang kafir, yang Yahudi, yang Hindu, yang Konghucu. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat. Allah memuliakan, sungguh-sungguh memuliakan semua anak cucu Adam itu. Oke, Alayubi. Ya, bagaimana menurutmu? Alay? Alay. Gak ngerti sejarah dia. Apa Alay? Iya gimana itu ceritanya? Biji mana? Biji mana? Biji mana tuh? Ya, yang kau bangga-banggakan Nabi ya, jadi, orang Arab. Gini Alayubi, pertanyaan saya, Muhammad kan bukan orang Arab. Terus kenapa itu Quran diturunin dalam bahasa Arab? Terus dia katanya di situ orang Arab asli. Kalau ada yang bilang dia bukan orang Arab, ngamuk. Nah, pertanyaan saya, jadi Al-Quran itu sebenarnya aslinya bahasa Arab atau bukan? Kalau bahasa Arab berarti Muhammad sendiri nggak ngerti, makanya dia suruh tulis orang kali. Padahal dia bisa baca di surah. Iya. Di surah ini kan ditulis bahwa Muhammad membaca lembaran-lembaran Al-Quran di surah Al-Bayyinah. Terus? Iya, dia buta huruf atau bisa baca menurut Yubi? Bisa baca itu Pak. Buta huruf. Buta huruf. Nah, kita baca sebentar, kita lihat. Kata Yubi kan buta huruf, berarti buta huruf nggak bisa baca dong ya, Bi? Iya. Halo Yubi. Normal aja Palidara. Enggak. Itu kakeknya aja itu seorang ekonom. Tadi dia bilang Ustaz tuh. Seorang ekonom, pedagang, orang pintar kakeknya itu. Bagaimana dia punya cucu nggak bisa membaca? Surah itu sudah mustahil tuh, mustahil tuh. Nih kita pintar lah. Alayubi, berarti Muhammad buta huruf, tidak bisa baca tulis kan, berarti kan, bener kan? Yubi. Apa perlu saya ulangi 1000 kali? Oke. Iya, daripada ntar dia ngamuk, dia ngacak-ngacak YouTube, ya kita iyain aja lah. Nih baca Yubi coba. Ini bagaimana? Ini dong berarti bertentangan dong.
Nih baca tuh Alayubi. Ya terus kenapa? Lah dia bisa baca tuh. Katanya nggak bisa baca. Seorang rasul dari Allah dalam kurung Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci dalam kurung Al-Quran. Dia bisa membaca. Dia baca itu. Ah, penipu aja kamu. Berarti bukan buta huruf. Waduh, Margono pantes. Membaca di sini dong. Berarti pantes ternak orang dijagain, ada Alayubi. Ternaknya dijagain. Baca itu kan bahasa Arabnya kan ikro. Itu di bahasa Arabnya nggak ada kata ikro itu. Jadi yang menerjemahin ini lebih pintar Alayubi ya? Iya, pikir aja kan bahasa Arab itu ikro. Iya. Di ayatnya nggak ada ikro itu. Nggak ada ikro. Oke, kalau nggak ada ikro, kamu nanti dilaporin sama Buya Sakur. Saya baca karena kamu membuta hurufkan Nabi. Dengar saya baca nih. Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahhar. Ada kata ikro tidak di situ? Emang ikro harus membaca harus ikro? Enggak. Kita dengerin deh. Ustadz kamu sendiri, bukan kita, bukan pendeta, nih ustadzmu sendiri yang ngomong. Yuk. Iya, oke, kita denger aja. Nih kita dengerin kata ustadzmu. Jadi minta bantuan ustadz gitu ya? Bukan. Kalau saya yang ngomong nanti dibilang menistakan. Betul. Dibilang menistakan, katanya menyimpulkan Al-Quran sendiri. Di ayat ini tidak ada kata ikro itu. Mau dibilang apa? Iya. Ya, tapi di sini ditulis bisa baca. Bisa baca itu kan diterjemahannya, di bahasa Arabnya nggak ada kata ikro itu. Tapi kalau nggak dibaca lembaran-lembarannya diapain, dimakan? Dia apa? Dipelototin. Mutaharol kan lembaran-lembaran. Ada di apa? Terjemah perkata itu ada. Oke. Aku tanya, itu lembaran-lembarannya dimakan atau digimanain lembarannya? Nggak usah dipikirin, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Margono. Ini yang emang yang gua demen sama Margono. Saya pikir, aduh, deket gua cubit lu Margono. Buat tambah imun kita, tambah imun. Apa lagi nanti? Oke, nih kita dengerin. Tanya dulu. Sebentar, kita dengerin. Mengatakan Nabi Muhammad buta huruf, saya lapor. Tuh, dengerin. Siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf, saya laporkan polisi. Loh. Kapok bro, Margono. Nih lamporin Margono nih. Menghina Nabi saya. Kapok. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Nah, betul itu. Disuruh ini salah. Betul itu. Lagi salah, sebenarnya salah. Betul. Dasar buta huruf loh. Nah, betul. Betul. Kita tidak berpikir. Ini Buya Sakur aja yang mau dilaporin Margono. Buya Sakur, Margono nih Alayubi nih bilang katanya buta huruf, laporin aja nih Buya. Tuh ada nomor HP-nya tuh. Catat aja tuh, laporin tuh. Buta huruf identik dengan goblok katanya. Ini Margono si Alay ini laporin. Kita ulang lagi nih. Laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf, saya laporkan polisi. Kapok loh. Nah, karena ini menghina Nabi saya. Tuh, menghina Alayubi. Nih, Alayubi menghina nih. Buya Sakur, laporin aja. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Waduh. Kalau ada anak itu disuruh ini salah. Waduh. Ini salah, ini salah. Dasar buta huruf loh. Tangkap Margono. Kita tidak berpikir. Masih ada waktu nggak apa-apa ya?
coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kapok loh. Nih, satu lagi nih, biar Margono dilaporin aja nih. Nih, satu lagi. Kita lihat lagi. Bilang Nabi buta huruf. Nah, tuh. Nih Margono. Ngapa parah lagi ini? Ini lebih parah ini manusia. Direbus Margono ala Yubi. Iya. Lototin lu Di. Lihat ya, kita interaktif dari mulai sekarang. Silahkan. Anda karena nanya tat, nanya apa saja boleh. Langsung gitu ya. Urusan saya jawabnya atau enggak urusan saya gitu. Kenapa Bu? Dibilang yang manusia yang lemah, Ustadz yang Nabi yang umi gitu. Disebut Nabi yang umi gitu ya. Oh gitu. Umi artinya kagak bisa baca. Cius? Ini apa? Kalau umi dikatakan tidak bisa baca, ada yang pegang Quran sekarang? Ada yang pegang Quran di depan-depan aja biar bisa kelihatan? Dengerin ala Yubi bin Margono. Ada terjemahnya? Ada terjemahnya? Coba buka 98 ayat 2. Yang keras baca 98 ayat 2. Wow, 98 ayat 2 buka tuh Pak di darat, cari itu ayat. Iya yang tadi. 98 ayat 2. Angkat tangannya udah. Ketemu 98 ayat 2. Kan tadi kita baca Al-Bayyinah. Udah ketemu? Kasih hadiah. Air ke apa ke tempe. Surat bukti namanya. Artinya surat bukti kan itu. Yang keras ya, Bu. Yang keras bacanya. Yang keras. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Qur'an. Nah, loh. Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Margono nih. Nih orangnya nih. Nih orangnya nih ada nih. Alayubi Margono nih tangkep nih. Penistaan. Nih dengerin lagi itu. Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Mana orangnya? Nih Margono Alayubi. Di channelnya Pak Lidara nih. Nih di channel saya nih Pak ada Pak. Nih lagi ngejogrok nih di sini. Tangkep aja nih. Tangkap. Ayo Alayubi, kamu mau bikin apa lagi? Ayo. Alay. Alay. Nggak bisa ngomong Alay. Silakan Alayubi. Habis dia. Kapok. Selesai dia. Silakan apa? Selesai deh. Iya mau ya, jawab itu. Jawab. Bos kamu. Dari tadi di ayat bahasa Arabnya nggak ada kata Isra. Jawab apa? Nah, lu tentang dong itu Haikal Hasannya. Itu lembaran-lembaran yang disucikannya dimakan apa gimana? Orang botol alay. Aduh, ampun deh. Pura-pura pintarnya ya udah orang ini. Sebelum itu daripada ini biar Margono tunggu aja ntar digigit sama si Haikal Hasan sama Buya Sakur. Kita ke Pavel dulu. Silakan Pavel. 88 channel baru kelihatan. Silakan. Shalom. Ya. Salam. Inilah ini hanya butuh kewarasan untuk melihat. Nah, ya, apa yang kalau nggak waras memang mereka akan bertahan terus mempertahankan kebodohan sehingga tidak bisa menerima kebenaran fakta yang memang sebenarnya tidak perlu lagi ditafsirkan. Bahkan saya pun pernah membaca katanya sebenarnya
sosok Muhammad itu enggak ada. Itu cuma sebuah gelar. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Iya, iya. Saya pernah baca juga itu. Memang nggak ada orangnya, cuma gelar. Cuma sebuah gelar, bukan seorang sosok, cuman gelar seperti kaisar begitu. Jadi sebenarnya terbukti bahwa di antara mereka saja ada terjadi ketidakpahaman. Ya makanya mereka kan sering berantem. Bahkan sekarang Arab Saudi hajar Yaman habis-habisan. Ya sedangkan di Indonesia orang Yaman begitu dihormati ya. Dan yang anehnya sekarang Arab Saudi dengan Israel malah mesra-mesraan, kerjasama yang luar biasa. Sedangkan Indonesia ya terus memaki-maki, bahkan mengutuki Yahudi, Israel, bahkan katanya halal ya bom bunuh diri ya kepada Israel. Jadi sebenarnya mereka harus cepat-cepat meninggalkan apa yang tidak pasti dan datanglah kepada Yesus yang pasti menyelamatkanmu. Dan Yesus silsilahnya jelas, nubuatannya jelas, penggenapannya jelas, dan Yesus menjamin bahwa yang percaya kepada Dia tidak binasa. Tidak ada yang bisa menjamin selain Yesus. Jadi segeralah bertobat, siapapun yang mendengar ini, segeralah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya engkau tidak binasa. Nah, itu aja kira-kira dari saya, Pak Lidara. Oke, terima kasih. Kemana sih Allah itu Margono kabur? Kabur dia, aduh, marah. Kabur dia. Kabur deh. Tumben dia nggak banyak ngomong. Kena gorok. Kena gorok dia. Loh, kalau kita kan bicara pakai bukti dan fakta, yang ngomong kan bukan kita. Betul. Yang ngomong tadi. Ulamanya kok, ustadznya kok. Kita sih cuma nonton aja. Benar. Ya. Margono kabur, Margono. Puyeng dia langsung. Sampai di rumah dia jedotin ke tembok. Lagi ditangkap, salah. Bro. Hah? Ditangkap. Saya Pak Lidara, saya mohon pamit dulu, ada pelayanan di satu channel. Oke. Saya balik lagi. Terima kasih, salam buat King David, Ibu Sofiatul, Papel. Ya. Shalom, Abi. Ya, shalom. Terima kasih, Abi. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati Terima kasih Abi. banyak, Abi. Pelayanannya. Haleluya. Shalom. Oke. Shalom juga. Ini Aditya KW. Aduh. Ya benar. Apa benar nih? Nabi bisa baca, Bro? Nah itu denger tadi. Hah? Selama ini salah dong gue. Nah salah, tangkep loh. Ini laporin juga nih Aditya KW nih. Katanya ini. Jadi ini bisa baca apa nggak bisa baca? Katanya Umi. Denger lagi nih, sekali lagi nih. Nih denger lagi nih, sekali lagi ya. Dengerin ya. Aditya KW ya, denger nih. Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa. Tuh, denger tuh. Main dulu duluan. Ayo. Yang denger. Aditya, siapkan hadiah buat beliau. Yang baca duluan. Angkat tangan yang udah. Ketemu 98 ayat 2. Ayat 2. Ya, udah ketemu? Kasih hadiah. Air ke, apa ke, yang keras ya, Bu. Yang keras bacanya. Yang keras. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Hah? Mana orangnya? Udah kabur. Margono udah lari, Pak. Margono udah lari. Ada satu lagi nih, Aditya KW, tangkap nih. Aditya KW nih. Tangkap nih. Enggak, gue nggak tahu, Bro.
Beneran. Ampun, Nih, Masya Allah. Selama ini aku salah, ya Allah. Nih satu Ampun, lagi ya nih. Allah. Aditya KW. Nih Aditya KW. Ngaku dulu dulu dulu. nggak bisa bahasa Arab. Ayo ngomong. Aduh, aku goblok gak bisa bahasa Arab. Ngaku lagi, sekali lagi. Dan Aditya. aku bodoh gak bisa bahasa Arab. Nih, kalau enggak nih satu lagi nih, Aditya. Nih dengerin. Hah. Tuh. Pun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf, saya laporkan polisi. Tuh, apok loh. Ampun, Pak. Berarti selama ini orang goblok ya bilang Muhammad nggak bisa baca ya? Iya. Goblok tuh orang semua yang bilang Muhammad nggak bisa baca itu. Jelas ya. Oke. Itu jelas bro. Ampun bro. Ya, jelas ya. Oke. Black Blood silakan. Shalom Palidara. Shalom. Aduh. Itu Shalom mana itu Margono tuh? Kabur Margono. Mau cari assalamualaikum kok. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.